Halo semuanya. Pada kali ini kita akan belajar terkait dengan materi bab perencanaan tenaga kerja mata perkuliahan manajemen operasional. Nah, sedikit yang akan kami bahas nantinya ataupun sedikit informasi yang kami berikan nantinya, semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita semua. Setiap organisasi pasti mengalami perubahan-perubahan tertentu baik dalam kegiatan penambahan pegawai dan pengurangan pegawai. Untuk mengimbangi perubahan-perubahan tersebut, maka diperlukan kegiatan perencanaan tenaga kerja. Lalu, apa sih perencanaan tenaga kerja itu? Nah, perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai penentuan cara memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan cara penempatannya, sehingga terdapat suatu kemungkinan tercapainya suatu rencana kepegawaian yang terintegrasi dalam organisasi yang bersangkutan. Perencanaan tenaga kerja sendiri dapat mendorong berkembangnya suatu pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana manusia bertingkah laku di dalam suatu organisasi serta latihan yang bermanfaat bagi setiap individu. Lalu yang selanjutnya ada proses perencanaan tenaga kerja. Proses perencanaan tenaga kerja menurut Bambang Wahyudi dapat digolongkan menjadi 6 tahap yang saling berkaitan. Yang pertama ada perkiraan kesempatan kerja. Dasar perkiraan kesempatan kerja adalah rencana investasi atau tujuan yang direncanakan. Setiap kegiatan memiliki daya serap tenaga kerja yang berbeda, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Daya serap tersebut bervariasi per sektor dan sesuai dengan penggunaan teknologi spesifik industri. Pada prinsipnya, fungsi padat karya dapat menciptakan lapangan kerja yang relatif lebih besar dan tidak terlalu terikat dengan persyaratan keterampilan yang tinggi. Sebaliknya, sektor atau subsektor yang dibangun dengan cara padat modal dapat menciptakan peluang bagi pekerja kreatif yang relatif lebih sedikit, namun dengan tenaga kerja yang cukup terdidik. Yang kedua ada perkiraan perencanaan penyediaan tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja tergantung pada jumlah penduduk dalam usia kerja dan tingkat partisipasi kerja. Perkiraan tersebut dapat diperinci menurut daerah, jenis kelamin, tingkat pendidikan, keahlian, serta keterampilan khusus. Selanjutnya yang ketiga ada perhitungan kekurangan atau kelebihan. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan kebutuhan dengan penyediaan dan membandingkan perkiraan kesempatan kerja atau kebutuhan penyediaan tenaga kerja untuk tiap-tiap kelompok jabatan dari masing-masing sektor atau subsektor, sehingga dapat diketahui apakah terjadi ketidakseimbangan di setiap kategori tersebut. Yang keempat ada perencanaan pendidikan. Dari perkiraan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dapat diperiksa apakah terjadi ketidakseimbangan di tiap-tiap kategori. Hal tersebut dapat disesuaikan melalui sistem pendidikan. Jika dalam periode perencanaan tenaga kerja ditemukan perkiraan penyediaan yang melebihi perkiraan lowongan, maka fasilitas pendidikan di bidang tersebut perlu ditambah. Lalu yang kelima, perencanaan latihan. Perencanaan latihan merupakan bagian integral dari perencanaan tenaga kerja. Karena yang pertama, selalu terdapat keterampilan dan keahlian tertentu yang tidak diberikan dalam sistem pendidikan formal dan perlu disediakan melalui sistem latihan. Lalu yang kedua, penyediaan tenaga kerja melalui sistem pendidikan memerlukan waktu lama dibandingkan dengan periode perencanaan. Dan yang terakhir, perencanaan teknologi demikian cepat sehingga setiap karyawan perlu secara terus-menerus tanggap dalam meningkatkan keterampilan. Selanjutnya yang keenam ada penyesuaian rencana. Perencanaan tenaga kerja didasarkan pada rencana pembangunan dan ditujukan pada keberhasilan rencana tenaga kerja tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan tenaga kerja. Menurut Fritzer Rival tahun 2004, perencanaan tenaga kerja dibagi menjadi 4 langkah pokok. Yang pertama yaitu
Perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Perusahaan akan mempertahankan seseorang yang memiliki kemampuan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dengan jangka waktu sesuai dengan perkiraan di masa mendatang. Yang kedua yaitu perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Beberapa tenaga kerja tetap dapat bertahan atau tetap tinggal dalam perusahaan untuk menjaga keseimbangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Dapat mencapai target tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan untuk pengembangan. Pelatihan dan penyesuaian tenaga kerja sangat dibutuhkan agar kualitas perusahaan terjamin dengan adanya calon tenaga kerja yang berpengalaman dan berkualitas. Selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam perencanaan tenaga kerja. Perencanaan SDM atau tenaga kerja selalu mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek kuantitas sumber daya manusia yang tepat. Aspek ini mencakup jumlah SDM atau jumlah penduduk dalam tempat tersebut. Yang kedua yaitu aspek kualitas sumber daya manusia yang tepat. Aspek kualitas ini mencakup kemampuan SDM-nya, baik fisik maupun non-fisik. Yang ketiga yaitu aspek waktu dan posisi yang tepat, mencakup bagaimana cara mengatur waktu dan posisi yang tepat saat melaksanakan perencanaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Maksudnya, jika kita membuat perencanaan ini, kita harus fokus pada tujuan awal yang telah disusun secara maksimal agar hasilnya sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Adapun tahapan pokok dalam menentukan perencanaan tenaga kerja ada 3. Yang pertama ada taksiran permintaan, yaitu memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang dengan mengacu kepada rencana-rencana perusahaan dan juga ramalan-ramalan tentang tingkat kegiatan perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya ada taksiran penawaran, yaitu memperkirakan penawaran tenaga kerja dari dalam maupun luar organisasi dengan menganalisis sumber-sumber yang ada sekarang dan yang tersedia di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada rencana tindakan, yaitu perlunya untuk mengurangi masalah defisit atau surplus di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tujuan dari perencanaan tenaga kerja menurut Faisal Rifai. Itu ada 7. Yang pertama untuk menentukan kualitas sekaligus kuantitas dari karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan yang ada itu ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, ada untuk menghindari terjadinya mismanagement dan juga tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau KIS, sehingga produktivitas kerja itu semakin meningkat. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan dari karyawan tersebut. Yang keenam, menjadi dasar dalam melaksanakan mutasi baik vertikal atau horizontal dan pensiun karyawan. Dan yang terakhir, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Baik itu tadi merupakan tujuan-tujuan dari perencanaan tenaga kerja. Baik, selanjutnya ada manpower budgeting. Apa sih manpower budgeting itu? Yaitu adalah suatu perencanaan tenaga kerja yang berjangka waktu pendek. Perencanaan sumber daya manusia ini sering disebut dengan istilah anggaran tenaga kerja atau budget tenaga kerja. Next ada human research forecasting, yaitu perencanaan tenaga kerja yang berjangka panjang,
Perencanaan semacam ini sering disebut dengan peramalan tenaga kerja. Komponen-komponen tenaga kerja dalam suatu perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning selalu akan meliputi 5 komponen. Yang pertama adalah sasaran atau objektif. Komponen pertama dari perencanaan sumber daya manusia adalah sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, perencanaan organisasi atau organization planning. Perencanaan sumber daya manusia memiliki kaitan yang sangat erat dengan perencanaan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, auditing tenaga kerja atau human resource auditing. Suatu audit berarti suatu proses yang bersifat intensif, investigatif, analitis, dan komprehensif. Inventarisasi keahlian. Dalam audit tenaga kerja, dilakukan inventarisasi tentang keahlian yang dimiliki oleh setiap orang yang berbeda dalam organisasi. Pergeseran tenaga kerja dalam organisasi. Pergeseran atau perpindahan tenaga kerja yang terjadi selama satu periode tertentu harus mampu digambarkan. Yang keempat, peramalan sumber daya manusia atau human resource forecasting. Suatu peramalan tenaga kerja atau sumber daya manusia perlu dilakukan karena banyaknya faktor di luar organisasi kepegawaian yang sangat menentukan keberhasilan organisasi itu sendiri. Nah, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi, yang pertama jumlah produksi. Jumlah produksi dari perusahaan secara langsung akan mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia baik secara kualitatif dan kuantitatif. Perubahan teknologi. Kemungkinan perubahan teknologi di masyarakat perlu diperhatikan oleh para perencana khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Yang terakhir, perencanaan karir dalam suatu organisasi akan sangat berpengaruh terhadap perencanaan tenaga kerja secara keseluruhan. Nomor 5, program pelaksana atau action program. Nah, komponen terakhir dari perencanaan tenaga kerja adalah menyusun program-program pelaksana di bidang ketenaga kerjaan. Pelaksana ini merupakan penjabaran secara operasional dari perencanaan secara menyeluruh di bidang ketenaga kerjaan yang meliputi A. Rencana penggandaan tenaga kerja dengan tahapan pelaksananya, yaitu yang pertama rencana penarikan calon tenaga kerja, rencana seleksi calon tenaga kerja, rencana penempatan, dan rencana pembekalan. Yang B. Rencana pengembangan tenaga kerja, dan yang C. Rencana pemeliharaan tenaga kerja. Apa sih work measurement atau pengukuran kerja? Nah, work measurement ini menggunakan metode pendekatan historikal hanya berdasarkan data-data historik yang sering subjektif, tidak konsisten, dan tidak memperhatikan rating faktor dan penundaan-penundaan atau mudah bias. Time study. Nah, langkah-langkah dari time study yang pertama menentukan tugas, task yang akan diukur. 2. Membagi tugas menjadi elemen. Yang ketiga, menentukan berapa kali pengukur tugas atau jumlah siklus atau sampel yang diperlukan. Yang keempat, waktu dan rating faktor. Yang kelima, menghitung average observed cycle time atau waktu siklus rata-rata. N adalah siklus waktu, cycle time sama dengan sigma waktu dibagi N siklus. Yang keenam, menghitung normal time dengan rumus normal time sama dengan cycle time kali RF atau rating faktor. Yang ketujuh, menjumlahkan normal time untuk tiap elemen untuk mendapatkan total time. Yang ke-8, menghitung standard time dengan rumus dan standard time sama dengan total nominal time dibagi 1 dikurangi kelonggaran. Nah, untuk menentukan jumlah sampel adalah N sama dengan dalam kurung ZS dibagi HX pangkat 2, di mana H sama dengan internal ketelitian dalam desimal atau 5% sama dengan 0,05, dengan Z adalah defisit standar normal dan S
standar deviasi untuk sampel awal, dengan X sama dengan mean dari sampel awal dan N adalah jumlah sampel yang dibutuhkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai predetermined time standard. Jadi, predetermined time standard memiliki beberapa prosedur untuk menetapkan standar predetermined data. Seperti yang pertama, setiap unsur pekerjaan diperinci menjadi gerakan dasar. Yang kedua, setiap gerakan dasar ditentukan derajat kesulitannya. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk tiap gerakan dasar ditentukan dari tabel predetermined time. Yang keempat, waktu-waktu gerakan dasar dijumlahkan untuk memperoleh waktu normal total. Selanjutnya yang kelima, kelonggaran dimasukkan untuk memperoleh waktu standar subjudul. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai work sampling atau ratio daily study atau random observation method. Jadi ini merupakan aktivitas pengukuran waktu kerja secara langsung terhadap aktivitas operator atau keadaan suatu mesin untuk menentukan persentase waktu yang dibutuhkan pada setiap kondisi. Jadi work sampling itu diperkenalkan oleh LHC Taipei pada tahun 1934. Terdiri atas pengambilan observasi para pekerja secara acak untuk menentukan proporsi waktu yang mereka gunakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Kebaikan work sampling. 1. Besarnya sampel dipilih dengan tingkat kepercayaan tertentu. 2. Dapat digunakan untuk kerangka kegiatan yang lebih besar. 3. Dapat dilakukan oleh para peneliti berketerampilan lebih rendah. 4. Tidak banyak mengganggu para pekerja. Prosedur work sampling. Yang pertama, mengambil sampel awal untuk menentukan parameter, misalnya presentase waktu karyawan dalam keadaan sibuk. Yang kedua, menghitung jumlah sampel yang diperlukan. Yang ketiga, menyiapkan schedule untuk observasi karyawan. Konsep bilangan acak biasanya digunakan. Yang keempat, ada observasi dan mencatat aktivitas karyawan. Yang kelima, menentukan bagaimana karyawan menggunakan waktunya dalam persen. Work sampling, sample size. N sama dengan Z pangkat 2. P dalam kurung 1 minus P per H pangkat 2. P sama dengan estimate value of sample proportion of time worker is observed, busy or idle. H sama dengan accuracy level decided in percent expressed as a decimal. Work sampling equation. Normal time dalam kurung total time dalam kurung percent of time working dalam kurung rating per jumlah unit yang diproduksi. Standard time sama dengan normal time per 1 dikurangi kelonggaran. Work sampling time studies. Sales people. Sales in person 20%, travel 20%, paperwork 17%, lunch and personal 10%, meeting and other 8%, telepon within firm 13%, telepon sales 12%. Assembly line employees. Startup or people 3%, breaks and lunch 10%, the time between tasks 13%, unscheduled tasks and downtime 4%, clean up 3%, productive work 67%. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama ada contoh soal tentang bagaimana menentukan normal time dan standard time. Tom Leonard dari Leonard, Spitz, dan Warham memerlukan waktu 3 jam 25 menit untuk menulis akhir dari laporan bulan.
Tom dinilai 95% kecepatan kerja, dan kantor memiliki waktu pribadi penyisihan sebesar 8%. Tidak ada waktu tunda atau waktu lelah. Pertanyaannya, bagaimana waktu normal untuk menulis laporan akhir bulan? Dan berapa waktu standar untuk menulis laporan akhir bulan? Jawabannya, diketahui total time sama dengan 3 jam 25 menit atau setara dengan 205 menit. Lalu time working sama dengan 100% atau 1. Ranking sama dengan 95% atau 0,95. 1 tahun laporan sama dengan 1, dan kelonggaran sama dengan 8% atau 0,08. Jawaban, cara menentukan normal time sama dengan 205 dikali 1 dikali 0,95 dibagi 1. Hasilnya sama dengan 194,75 menit per laporan. Cara menentukan standard time 194,75 dibagi 1 dikurangi 0,08 sama dengan 194,75 dibagi 0,92. Hasilnya sama dengan 211,68 menit per laporan. Baik, adapun contoh soal yang kedua itu ada 2 langkah dalam menyiapkan permen coklat adalah percetakan dan juga pengemasan. Kelelahan pribadi dan tunjangan keterlambatan ditetapkan sebesar 15%. Operator mesin cetak diberi peringkat 110% dan pengepak diberi nilai 80%. Waktu siklus yang diamati per batch diberikan di bawah ini. Terdapat kolom, yaitu ada task 1, 2, 3, dan 4 dengan molding 26, 30, 29, dan juga 31, serta ada packing 25, 50, 35, dan juga 30. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentukan waktu normal dan standar untuk kedua tugas. Yang artinya yaitu mencari waktu normal dan juga standarnya. Dimasukin kolomnya dengan teks 1, 2, 3, 4 dengan rating faktor sebesar 15%, molding dengan rating faktor sebesar 110%, dan juga packing dengan rating faktor sebesar 80%. Nah, CTA-nya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 4. Kenapa kok dibagi 4? Karena di sini ada 4 kolom pada taks 1 sampai dengan 4, yaitu ketemu 2,5 menit. Selanjutnya menentukan CTB-nya, yaitu ditambahkan atau dijumlahkan dari 26 ditambah 30 ditambah 29 ditambah 31 dibagi 4, ketemu 29 menit. Selanjutnya menentukan CTC-nya, yaitu 25 ditambah 50 ditambah 35 dan juga ditambah 30 serta dibagi 4, ketemu 35 menit. Nah, selanjutnya menentukan normal time. Rumusnya cycle time dikali RF atau rating factor. Di NTA yaitu tadi kan ketemu 2,5 menit ya di CTA-nya. Itu dikali 0,15 karena 15% sama dengan 0,15. Itu ketemu 0,375. Nah, selanjutnya ada NTB yaitu 29 dikali 1,10 karena tadi rating faktornya itu 110%. Ketemu 31,9. Nah, selanjutnya menentukan NTC-nya yaitu 35 dikali 0,80. 0,80 ini dapat dari rating faktornya tadi. 80% itu sama dengan 0,80, yaitu ketemu 28 menit. Setelah itu dijumlahkan semua ketemu 60,275 menit. Lalu ada contoh soal yang ketiga.
Contoh studi kerja dari aktivitas manufaktur yang dilakukan selama 40 jam menunjukkan bahwa setiap pekerja dengan peringkat 85% menghasilkan 12 bagian. Waktu menganggur pekerja adalah 10% dan faktor penyisihan adalah 12%. Pertanyaannya, temukan waktu normal dan standar untuk aktivitas ini. Jawabannya, diketahui total time sama dengan 40 jam atau setara dengan 2400 menit. Time working sama dengan 100% dikurangi 10% sama dengan 90% atau 0,90. Ratingnya sama dengan 85% atau 0,85 dan kelonggarannya sama dengan 12% atau 0,12. Untuk menghitung normal time-nya adalah 2400 dikali 0,90 dikali 0,85 dibagi 12 sama dengan 1836 dibagi 12. Hasilnya adalah 153 menit. Lalu untuk menghitung standard time-nya 153 dibagi 1 dikurangi 0,12 sama dengan 153 dibagi 0,88. Hasilnya adalah 173,86 menit. Selanjutnya, ada studi kasus UMKM Agro Permata Mandiri. UMKM ini berdiri pada tahun 2009 di mana UMKM ini mengolah buah apel menjadi aneka produk oleh-oleh khas Kota Batu Malang seperti pie apel, pie nangka, pie apel, dan masih banyak lagi. Agro Permata Mandiri ini memiliki 20 pegawai yang memiliki 45 jam kerja selama seminggu. Setiap pekerja 85% menghasilkan 15 varian produk. Waktu menganggur pekerja 16% dan faktor penyisihan sebesar 12%. Nah, langsung saja diketahui total time-nya 45 jam itu dijadikan menjadi menit, yaitu ketemu 2700 menit. Kemudian time working-nya 100% dikurangi 16% dari waktu menganggur pekerja. Itu ketemu 84% sama dengan 0,84. Selanjutnya ada rating, itu ketemu 85% sama dengan 0,85. Selanjutnya ada kelonggaran sebesar 12% sama dengan 0,12. Selanjutnya menentukan normal time-nya, yaitu dengan cara mengalihkan total time dalam waktu menit dikali time working-nya dan juga dikali ratingnya, kemudian dibagi dengan variannya, yaitu 2700 dikali 0,84 dikali 0,85 dibagi 15 sama dengan 1927,8 dibagi 15 ketemu 128,52 menit. Selanjutnya menentukan standard time-nya, yaitu hasil dari normal time dibagi 1 dikurangi 0,12 dari kelonggaran, yaitu ketemu 128,52 dibagi 0,88 sama dengan 146,04 menit. Baik, itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari kami terkait dengan pembelajaran perencanaan tenaga kerja manajemen operasional. Semoga yang kami jelaskan tadi dapat menambah wawasan kita semua, sekaligus ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching. Terima kasih.